Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kalau kita perhatikan, memang dampak dari keterhimpitannya rakyat Indonesia oleh tekanan ekonomi yang sangat berat saat ini berpengaruh kepada semua sisi sendi-sendi kehidupan rakyat kita. Selama ini jika kita perhatikan, berbeda sekali antara kondisi biasa di penyeberangan Merak Bakahuni dengan kondisi saat hidup sulit sekarang ini. Kita melihat betapa jauh menurunnya penumpang kapal feri dibandingkan saat sebelum ekonomi terpuruk seperti saat sekarang. Kalau biasanya penumpang feri padat, sekarang ini benar-benar sepi. Saya sekarang berada di atas kapal feri dari Merak menuju Bakahuni. Hari menunjukkan pukul 02.30 5 WIB. Inilah suasana di kapal feri yang selalu mau penumpang dari Merak ke Bakahuni dan sebaliknya. Sekarang memang tampak kita akui sepi sekali penumpang. Dan yang kelihatan sekarang ini mobil-mobil pribadi agak berkurang. Yang banyak memang mobil-mobil truk, terutama mobil yang mengangkut logistik atau ekspedisi. Demikian juga di tempat saya mengambil rekaman ini, di salah satu area, rest area tol Merak Palembang, terlihat nampak sepi sekali. Mobil-mobil yang lewat sangat sedikit. Bahkan rest area ini nampak sepi dari pengunjung. Ini merupakan bukti bahwa kemerosotan ekonomi bangsa sekarang ini benar-benar terjadi, bukan sangat sedikit. Keterpurukan ekonomi bangsa saat ini merupakan hal yang tidak bisa lagi kita jadikan ini hanya sebagai keterpurukan biasa. Dapat kita bayangkan, kalau pada hari-hari biasa penjual makanan, pedagang-pedagang kecil di rest area seperti rest area jalan tol ini sangat penuh, sangat padat. Tapi dalam kenyataannya kita melihat sekarang ini sepi sekali. Ketika kami coba bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar rest area ini, dia mengatakan bahwa bagaimana bisa pedagang-pedagang kecil berjualan, pembelinya yang tidak ada. Bagaimana bisa pedagang-pedagang kecil di sini bisa memperjuangkan hidupnya? Memang benar-benar orang yang akan membeli yang tidak ada. Sahabat BN dimanapun berada, kalaulah pemerintah kita masih juga berkutat dengan perseteruan politik,
masih juga selalu berpikir tentang bagaimana menduduki kursi Presiden RI tahun 2024 nanti. Dapat kita bayangkan bangsa ini bagaimana terpuruknya nanti. Di saat-saat rakyat menginginkan pemerintahnya fokus berpikir tentang bagaimana pemulihan ekonomi, bagaimana pemulihan kesehatan terhadap mereka. Tetapi ternyata para pemimpin bangsa ini hanya fokus kepada bagaimana bisa menduduki kekuasaan pada tahun 2024 nanti. Pemerintah kita sekarang ini seakan-akan hanya sekian persen otaknya hanya untuk berpikir untuk rakyat yang susah sekarang. Otaknya terkuras untuk memikirkan bagaimana dia berkuasa tahun 2024 nanti. Coba kita perhatikan sekarang. Gambar-gambar besar tokoh-tokoh politik bertebaran di mana-mana. Kapan lagi dia akan berpikir untuk rakyat? Kapan lagi dia akan berpikir untuk memulihkan ekonomi yang sulit ini? Coba kita perhatikan. Saya persis sekarang berada di rest area di pinggiran jalan tol. Coba lihat berapa mobil yang lewat di belakang saya. Ini menggambarkan bahwa ekonomi kita memang tidak jalan, memang ambruk, memang terpuruk. Tetapi paradoks sekali kalau kita perhatikan. Jika kita bandingkan dengan kesibukan para elit kita berseteru tentang memperebutkan kekuasaan, berseteru tentang bagaimana agar tahun 2024 nanti dia yang memimpin negeri ini. Kepada siapa lagi rakyat kita akan bergantung? Kepada siapa lagi rakyat kita akan memberikan pengharapan? Kalau begini para elit bangsa ini. Di satu sisi rakyat diminta agar mematuhi protokol kesehatan. Di satu sisi rakyat diminta agar selalu tinggal di rumah. Di sisi lain upaya penanganan COVID-19 masih kita dengar di mana-mana. Banyak sekali yang menoreh hati rakyat. Ada pula bupati yang mendapatkan sampai 70 juta uang dana honor dari penguburan mayat COVID-19. Coba bayangkan, seorang pejabat kepala daerah dapat honor dari penguburan mayat sampai 70 juta. Jadi kalau begitu, kita rakyat jadi berpikir, apakah pemerintah ini sekarang berpikir bagaimana agar COVID ini terus ada, sehingga honor tentang penguburan dapat, honor tentang perawatan dapat, honor tentang bagaimana memvaksinasi dapat. Jadi rakyat menangis kena himpitan ekonomi akibat pandemi. Tetapi di sisi lain ada yang beruntung oleh pandemi ini. Belum lagi kalau kita perhatikan penjualan alat-alat kesehatan. Jadi ada yang kaya raya karena pandemi ini, ada yang miskin menderita karena pandemi ini. Tetapi ingatlah bahwa sekarang rakyat sungguh sangat menderita oleh COVID ini. Untuk makan pagi dan makan sore tanpa makan siang saja sulit mereka. Untuk membayar kuota internet anaknya yang belajar online sulit mereka. Untuk bayar kamar kos 2x2 meter sulit mereka. Tetapi kita melihat di sisi lain ada yang menari-nari kegirangan karena akibat COVID ini mereka jadi kaya raya. Semoga kita bisa sama-sama berpikir
Sudah sejauh mana penderitaan rakyat kita sekarang ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu